Dari kelompok 9 akan menerangkan terkait metode Granada dan metode tamyiz. Yang pertama, penanganan metode Granada akan diberikan oleh Kamila. Dan diberikan Nestia dulu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, profil penerjemah metode Granada. Metode Granada adalah metode dalam menerjemahkan arti kata bahasa Arab dengan mencari akar kata dan dengan melalui 4 langkah, yaitu menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab, menguasai kata-kata tak berubah, menguasai rumus-rumus Granada, dan latihan yang istiqomah. Metode Granada ditemukan oleh Solihin Bunyamin Ahmad untuk bisa mencetak peserta didiknya menjadi pandai lebih cepat dibanding waktu yang dihabiskan untuk belajar dengan metode yang lainnya. Ketika seseorang mengeluhkan tentang susahnya mempelajari bahasa Arab, maka Solihin Bunyamin Ahmad memaparkan poin penting untuk meyakinkan bahwa bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa di dunia yang paling mudah dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Kemudian ada biografi Solihin Bunyamin Ahmad, yaitu beliau penemu metode Granada, lahir pada tanggal 15 Desember 1969 di Jagasinga, Indramayu, Jawa Barat. Dia memulai pendidikan dasarnya di SD dan Madrasah Ibtidaiyah Hayatul Ulum pada tahun 1976 sampai 1983 Indramayu, Jawa Barat. Setelah lulus, dia melanjutkan pendidikan menengah di Madrasah Sanawiyah Gupi Cikedung Indramayu pada tahun 1983 sampai 1986. Pada tahun 1986 sampai 1989, beliau melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah An-Nasihah Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Pada tahun 1989, beliau berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan studinya dan diterima di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab Lipia di kelas persiapan bahasa selama 2 tahun. Pada tahun 1991 sampai 1992, beliau melanjutkan studinya di lembaga yang sama guna mempersiapkan Universitas Lipia. Kemudian pada tahun 1994 sampai 1968, beliau masuk pada Fakultas Syariah di lembaga yang sama Lipia. Sejak lulus SD tahun 1983, beliau sudah diperkenankan mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Hayatul Belum Terisi Raja Singa, Cidekung, Indramayu, Jawa Barat. Selain itu, beliau juga mengisi seminar yang diadakan oleh lembaga, instansi, dan sebagainya. Dalam hal ini, beliau mulai banyak menulis karya ilmiah seperti pokok-pokok perbedaan Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jampi-jampi syariah, dan jawaban atas penentang-penentangnya, dan mukjizat ilmiah Al-Quran tentang penciptaan manusia. Kemudian tujuan Granada. Metode Granada memiliki 2 tujuan, yaitu ada tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khususnya berupa pesan-pesan Al-Quran dengan baik setelah mengetahui terjemahnya, baik secara harfiah maupun maknawiyah. Kemudian
peserta didik lebih khusyuk beribadah dan lebih santun dalam tingkah laku dengan mengetahui pesan-pesan Allah secara langsung, dan menghilangkan pendapat bahwa bahasa Al-Quran sulit. Pada pendapat ini harus segera dihilangkan, sebab jika tidak akan terjadi stagnasi pemahaman tentang Al-Quran jika tidak dikatakan sebagai bentuk pemasangan terhadap usaha untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Lalu peserta didik mengetahui perubahan kata dalam bahasa Al-Quran dengan baik. Peserta didik mampu dan lihai membuka kamus untuk mengetahui makna dari lafaz-lafaz yang dicarinya. Peserta didik juga mengetahui pola kalimat dalam bahasa Al-Quran dan mampu menerjemahkannya. Kemudian peserta didik juga bisa mengungkapkan arti Al-Quran. Kemudian tujuan umum. Tujuan umumnya itu memasyarakatkan bahasa Al-Quran dalam pesan-pesannya, melaksanakan kewajiban menyebarkan ilmu-ilmu syariat yang antara lain adalah ilmu tafsir. Sebab terjemah Al-Quran merupakan bagian dari proses menuju tafsir. Proses mengajar akan dibahas oleh Kamila. Kamila. Kamila keluar ya? Sinyal. Kamila. Gimana Kamil? Bisa dilanjut sama kamu dulu aja, Nes. Oh ya. Kemudian proses mengajar-mengajar. Para penerjemah sebelum memasuki praktek menerjemah menggunakan metode Granada, ada beberapa hal yang harus dikuasai terlebih dahulu oleh seorang pengajar, yaitu pelajar harus menguasai perubahan kata dalam dua bahasa, bahasa asal dan bahasa terjemah. Kemudian, pelajar harus menguasai pola kalimat pada dua bahasa tersebut. Pelajar harus menguasai kosakata pada dua bahasa tersebut. Pelajar harus memahami kata-kata imbilan pada dua bahasa tersebut. Dan pelajar harus memiliki emosional yang hidup ketika membaca sebuah teks asli dan bisa mengungkapkan kembali dalam bahasa terjemah dengan baik. Kemudian ada proses menerjemah. Untuk dapat menerjemah dengan baik dengan menggunakan metode Granada, peserta didik harus melalui 4 langkah proses penerjemah. Penerjemah Granada, langkah pertama harus ditempuh oleh peserta didik adalah menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab. Jika diperhatikan komponen dalam bahasa Arab, hanya ada 3 kata benda, kata kerja, dan huruf. Kata benda, ciri-ciri kata benda adalah diawali dengan alif lam seperti ad-duha, terus bertanwin seperti rahmatan, rahmatin, dan rahmatun. Kemudian diawali oleh mamimu dengan kata huruf mim terhadap 3 huruf atau lebih. Contohnya masjidun, miftahun, mu'minun. Kemudian menunjukkan sebuah nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tempat, dan sebagainya. Seperti kata Nahlun, Muhammadun, Inabun, Makkatun, yang artinya
Nahlun itu lebah, Muhammad, Muhammad, inabun, anggur, dan makatun, Mekah. Kemudian memasukkan huruf yang mengkasrohkan atau huruf jar, seperti kata alaihim, kata him adalah kata benda yang memasukkan huruf jar, yaitu ala. Kemudian idhofat yang kata majmuk, seperti kata Rasulullah terdiri dari dua kata tetapi artinya satu benda, yaitu seorang utusan Allah. Kemudian menunjukkan arti sendirinya dan tidak terkait dengan waktu. Lalu kata kerja. Kalau kata kerja terbagi menjadi 3, itu kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk sedang, akan atau kebiasaan, dan huruf. Penerjemah metode Granada. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menerjemahkan sebuah teks, yaitu pertama, ada teknik borrowing, yaitu masukkan dan menggunakan bahasa teks sumber sebagaimana apa adanya, serta menuliskannya kembali dalam bahasa sasaran. Contohnya bahasa sumber. Bahasa sasaran yang penerjemahan merupakan proses komunikasi yang bertujuan memindahkan sebuah pesan dari si pengirim kepada penerima. Tetapi pesan itu tidak berjalan secara sepihak. Ia merupakan gerakan ganda. Kemudian yang kedua ada teknik kalkui, yaitu mengalihkan sebuah kalimat atau kata yang memiliki makna spesifik dengan berpijak pada sebagaimana makna yang dikandungnya guna menciptakan makna kata atau kalimat yang sebanding atau sesuai dengan bahasa sumber sehingga didapat makna yang otonom. Contohnya ini yang bahasa sasaran. Bahasa sasarannya itu barangkali kehidupan gurun pasir, cerah cuacanya, luas wilayahnya telah membuat kebebasan dalam pengertian sosialnya telah membuat sia-sia. Dan kemudian ada teknik literal translation, yaitu menerjemahkan kata demi kata atau frase demi frase sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Aku aja, Des. Ya, udah terakhir nih. Aku aja deh yang kalau ini baru. Ya udah boleh dijelaskan lagi sama Kamila. Lanjut ya. Lanjutnya yang terakhir udah, Nes. Iya, yang ketiga. Selanjutnya ada teknik literal translation atau terjemah al-harfiah, yaitu menerjemah kata demi kata atau frase demi frase sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Contohnya, inna mafhumut tarbiyah fil Qur'ani qaimul jadida wa mafahimil hayah tatabi'u min falsafah syamilah lil hayah. Bahasa sederhananya, konsep pendidikan dalam Al-Quran merupakan nilai-nilai baru dan konsep-konsep dinamis yang lahir dari falsafah hidup yang sempurna dan lain-lainnya. Selanjutnya ada profil metode tamyiz. Tamyiz adalah sebuah nama yang dikukuhkan sebagai penghormatan kepada penemu metode ini, yaitu almarhum Kiai Anas Tamyiz. Metode tamyiz ini dikembangkan oleh keponakan beliau, yakni Ustadz Zaun Al-Fatin, terkenal dengan nama Aba Zaun atau Abaza.
Tamyiz berdiri berawal dari pengaduan seorang bapak ke Abaza tentang anaknya yang tidak berminat melanjutkan sekolah SMA. Padahal orang tuanya ingin anaknya berijazah SMA. Abaza bercanda, ya sudah, pesantren saja di rumah saya, nanti saya kasih ijazah. Ternyata orang tersebut menganggap ucapan Abaza itu serius. Besoknya langsung membawa anaknya dengan beberapa pembekalan untuk diserahkan ke Abaza. Betapa kagetnya Abaza. Nanti tinggal di mana? Saya tidak punya pesantren. Katanya bisa nyantri di rumah Abah dan dikasih ijazah. Akhirnya diterima. Anak lelaki tersebut nyantri di rumahnya. Selama 3 hari, anak itu tinggal di rumahnya, tidak diajari apapun. Sebab Abaza juga tidak tahu apa yang harus diajarkan. Akhirnya di hari keempat, Abaza mengajari anak tersebut dengan ilmu yang pernah diajarkan oleh pamannya, Kiai Anas Tamyiz, waktu kecil di sebuah tajuk musola. Kampung halamannya di Tukdana, Sukaperna, Indramayu. Genap 1 bulan belajar anak SMA yang tidak punya background bahasa Arab itu ternyata sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Abaza takjub dengan kemampuan anak tersebut. Tapi rasa takjubnya berubah jadi kaget saat melihat anaknya yang usia 3 tahun pun bisa. Anaknya ini memang selalu ikut kalau ayahnya mengajari anak SMA tadi. Akhirnya Abaza mulai berpikir bahwa yang hebat itu adalah metodenya. Untuk itulah dilakukan penelitian. Dikumpulkan sekitar 11 anak tetangga yang mau belajar tamyiz, lalu diajarkan tamyiz selama 2 minggu. Kemudian dites dan hasilnya anak-anak itu bisa menerjemahkan Al-Quran. Kemudian diajarkan tamyiz lanjutan selama 2 bulan. Setelah itu dites untuk baca kitab dan alhamdulillah bisa bahkan ahli bahasa Arab yaitu Dr. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya saja ya. Abaza takjub dengan kemampuan anak tersebut. Tapi rasa takjubnya berubah jadi kaget saat melihat anaknya yang usia 7 tahun itu pun bisa. Anaknya ini memang selalu ikut kalau ayahnya mengajari anak SMA tadi. Akhirnya, Abaza mulai berpikir bahwa yang hebat itu adalah metodenya. Untuk itulah dilakukan penelitian. Dikumpulkan sekitar 11 anak tetangga yang mau belajar tamyiz. Lalu diajarkan tamyiz selama 2 minggu. Kemudian dites dan hasilnya anak itu bisa menerjemahkan Al-Quran. Kemudian diajarkan tamyiz lanjutan selama 2 bulan. Setelah itu dites untuk baca kitab kuning yaitu atau Arab gundul. Dan hasilnya bisa. Bahkan ketika didatangkan seorang ahli bahasa Arab, yaitu Dr. Muhammad Ahsin Sakho, anggota tim terjemah Al-Quran versi Depag, untuk melakukan tes terhadap anak-anak ini. Beliau terkagum-kagum. Buku tamyiz ini pertama kali disusun atas permintaan Ustadz Dr. HMS Kaban, sepulang beliau dari ziarah ke Makbaroh Imam Syafi'i di Mesir, kepada penulis yaitu Abaza, untuk melakukan riset agar anak-anak Indonesia dapat meniru Imam Syafi'i yang sejak kecil di usia 10 tahun sudah pintar mengajarkan Al-Quran, hadis, dan tafsir di majelis ilmu. Hipotesis penulis, yaitu Abaza, dalam penelitian ini adalah bila anak-anak sampai usia 10 tahun yang hebat dan istimewa sehingga mampu menghafal, memahami dan mengajarkan Al-Quran, hadis, dan tafsir kitab kuning majelis ilmu, pasti ada orang yang hebat di belakangnya, yang berperan besar mendidiknya dengan metode yang hebat juga, yaitu orang tua dan guru-gurunya.
Buku tamyiz ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengajari anak kecil usia SD atau MI, dan yang pernah kecil juga, yaitu siapa saja yang sudah bisa membaca Al-Quran. Sehingga mereka dapat membaca, menerjemahkan, menuliskan atau imla, dan mengajarkan Al-Quran dan Kitab Kuning, sebagaimana Imam Syafi'i kecil dahulu bisa, atau sesuai harapan AHMS Kaban untuk mencetak Imam Syafi'i di negara mayoritas Islam ini. Tamyiz launching kepada Aku masyarakat. aja deh yang lanjutin. Oh, Kamila, bagus sinyalnya. Insya Allah. Oh, iya. Silakan Kamila. Tamyiz launching kepada masyarakat di panggung utama Pesta Buku Jakarta, Istora Senayan, Jakarta 4 Juli 2009. Tamyiz dan santri didiknya telah diuji sahih kemampuan menerjemahkan Quran dan Kitab Kuning secara terbuka oleh Dr. Hasim Safo Muhammad Al-Hafiz, Rektor Institut Ilmu Quran Jakarta dan Sekretaris Pelajaran Penafsiran Al-Quran di Indramayu pada tanggal 10 Januari 2010. Tamyiz ditulis berdasarkan hasil riset dengan mengembangkan pengalaman penulis waktu kecil, mengaji kepada Kiai Anas Tamyiz yang memberikan pengajian selepas Isya dengan metode yang mudah dan menyenangkan di tajuk 9 musola At-Tamyiz di Kampung Indramayu. 1. Prinsip mengajar dan belajar tamyiz. Prinsip umum tamyiz, cara mengajar lebih penting dari materi yang diajarkan. At-tariqatu ahammu min al-madda. Madda materi yang diajarkan dalam metode tamyiz hampir sama saja dengan buku-buku naum sorof dan lainnya. Yang paling penting dalam metode tamyiz cara mengajarkannya yang harus bisa dipelajari oleh anak-anak kecil karena begitu mudah tariqahnya. Selanjutnya ada prinsip cara mengajar tamyiz. Yang pertama, mengajar dengan bahasa hati. Mengajar bisa dengan mulut, bisa dengan hati. Dan Allah menurunkan Quran ke hati manusia. Kemudian mengajar dengan mematuhi tahapan ahada asyara qiraatan. Selanjutnya ada prinsip cara belajar tamyiz laduni, yaitu santri belajar dengan teknik mengeraskan suaranya sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan potensi otak kiri dan otak kanan secara seimbang. Ditambah dengan teknik pengulangan yang integratif sebagai salah satu cara mengoptimalkan potensi otak di bawah sadar dan kolbun, sehingga hasil belajar akan lebih optimal. Selanjutnya ada sentral, yaitu model belajar santri adalah ustadz yang sedang mengajar dan menjelaskan kepada santri. Insya Allah santri otomatis bisa mengajarkan tamyiz kepada orang lain. Anak kecil pun sudah bisa mengajarkan terjemah Quran dan Kitab Kuning, sebagaimana ustadz atau kiai mengajarkan santri. Selanjutnya ada prinsip cara evaluasi belajar mengajar. Mudah proses pembelajarannya harus dirasakan mudah oleh santri. Karena ada santri yang kesulitan, maka ada cara mengajar yang kurang efektif. Tamyiz 1 dan 2 bisa dipelajari santri yang bisa membaca Quran, walau tanpa mengerti terjemah bahasa Arab. Tamyiz 3 bisa dipelajari setelah tamat tamyiz 1 dan 2. Selanjutnya, mengajar dengan bahasa hati. Ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan dalam mengajar bahasa dengan hati. Yang pertama, saat delta, tidur lelap, tidak sadar, tidak berpikir, dan theta, mengantuk, intuisi, inspiratif, dan imajinatif adalah bukan saat untuk belajar. Yang kedua adalah saat alfa, super learning, nyaman, santai, tenang, bahagia, detak jantung stabil, adalah saat menyenangkan untuk belajar. Saat beta, saat sadar dan beraktivitas, cemas, khawatir, was-was adalah saat siap untuk belajar. Selanjutnya adalah saat gamma, adalah aktivitas mental tinggi, bertanding, berlomba, stres, marah adalah saat belajar dengan otak reptilnya. Selanjutnya ada keunggulan metode tamyiz. Salah satu motivasi serta stimulasi ditemukannya sebuah metodologi baru adalah dengan merasa tidak puas dengan beberapa metode yang berkembang, sehingga harus ada upaya untuk merekonstruksi atau justru melakukan inovasi baru dalam merumuskan metodologi.
termasuk metode tamyiz lahir di tengah-tengah diversitas metodologi dalam hal mempelajari bahasa Arab. Adapun beberapa keunggulan dari metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tamyiz memberikan kunci-kunci yang strategis untuk kedua teori tersebut, dan santri bisa langsung membaca, menguraikan struktur kata sekaligus menerjemahkan Al-Quran dan kitab kuning. Yang kedua, tamyiz merupakan formulasi teori kuantum nausorof linas syin dengan cara pembelajaran yang mudah dan menyenangkan, dan sudah dimodifikasi sesuai dengan latar belakang santri Indonesia. Tamyiz merupakan sebuah metode yang mampu membuat santri dan siapapun yang bisa membaca Al-Quran bisa langsung pintar membaca, menguraikan struktur kata dan kalimat sekaligus menerjemahkan Al-Quran dan kitab kuning dengan pendekatan struktur satuan bahasa. Dimulai dari yang lebih kecil yaitu abjad, lafaz kalimah, sampai yang lebih besar yaitu kalam, jumlah. Dalam waktu kurang lebih 100 jam belajar atau tidak perlu bertahun-tahun untuk bisa membaca kitab kuning. Papan Kiai Ahsin sesuai mentafsir santri cilik usia 7-12 tahun di Bait Tamyiz. Selanjutnya ada penerjemahan metode tamyiz. Sama aku aja ya, Kamila. Selanjutnya ada penerjemahan metode tamyiz. Di sini ada contoh Quran surah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, peserta didik diminta untuk memecah setiap ayat dalam kata dan mengidentifikasi apakah ayat tersebut termasuk huruf, isim, atau fi'il. Misal, pada Quran surah Al-Baqarah ini di atas diawali dengan dzalika. Dzalika di situ anak-anak diminta apakah dzalika itu apakah termasuk huruf, fi'il, atau isim. Nah, dzalika termasuk huruf, otomatis jadi anak-anak menyebut dzalika huruf, dan pada kolom 22 saudaranya isyarah yaitu dzalika dzalikuma dzalikum tilka tilkuma tilkum ulaika. Nah, selanjutnya ada kolom ya, maksud di sini kolom 22 berarti dia di tabel huruf, di bagian tabel huruf nomor 22. Nah, seperti itu cara pengajarannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada tambahan dan sanggahan, dipersilahkan. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan?
Gimana teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Pemakala mau tanya. Ya, silahkan, Konita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Konita Maulidia. Saya ingin bertanya ke pemakala mengenai metode Granada dan metode tamyiz ini, apakah bisa diakses oleh umum pembelajarannya, ataukah ini termasuk ke pembelajaran di pesantren-pesantren gitu? Dan kalau boleh tahu, kira-kira di mana sih berkembangnya tuh di mana gitu? Itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih juga ya. Pemakala izin bertanya. Iya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama tentang metode Granada. Yang menjadi pertanyaan itu, kenapa dinamakan dengan metode Granada nih? Dari Granadanya ini. Kan kalau tadi yang tamyiz itu diambil dari penemunya ya. Kalau ini kan Granada ini ditemukan oleh Solihin Bunyamin Ahmad LC. Nah, itu Granadanya itu dari bahasa apa? Kenapa dinamakan Granada? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang metode tamyiz, ada prinsip cara mengajar tamyiz, itu yang B-nya. Yang B-nya itu kan mengajar dengan mematuhi tahapan ahada asyara kiroatan. Itu maksudnya apa? Itu aja sih. Gimana pemakalah? Iya, Mia. Baik, Mia. Kurang pemakalah.
Baik, izin menjawab pertanyaan Konita. Ya, Konita bertanya tentang pertama kali berkembangnya metode tamyiz ya Konita ya. Dan bisa gak metode tamyiz ini dipelajari selain di pesantren seperti itu ya Konita, betul? Ya, metode tamyiz ini ada itunya ya, ada pondok pesantren khusus tamyiznya itu. Nah, itu namanya Pondok Pesantren Baitu Tamyiz Desa Sukaperma, Tukdana, Indramayu. Jadi itu kelas khusus mempelajari metode tamyiz ini gitu. Nah, tapi jadi metode tamyiz ini juga berkembang seperti yang saya baca ini di MTS Darul Rahman 3 Parung, terus di Madrasah Aliyah Man Al-Azhar Asy-Syarif di Srengseng Sawah Jagakarsa, dan Pondok Pesantren Al-Quran Tazkiyah Insani Pengasinan Depok. Jadi ini sudah berkembang itu ya. Dan kalau metode ini harus apakah di pesantren saja atau gimana? Mungkin bisa ya, soalnya kan di sini kan bisa selain pesantren, soalnya di sini metode ini tuh menggunakan pendekatan linnasyin atau untuk non-Arab. Jadi kalau misalnya orang yang tidak terlalu menguasai bahasa Arab juga bisa mempelajari metode ini gitu. Tapi harus dibimbing dengan orang yang sudah menguasai metode tamyiz ini, seperti itu. Sudah jelas, Konita? Jelas. Kalau yang Granada nggak ketemu ya, Novia? Ada nggak? Oh, Granada nanti dicari dulu ya. Makasih ya. Aku mau jawab pertanyaannya Mia. Tapi yang Granada dulu ya Mia. Iya. Tadi kan nanya kenapa namanya Granada gitu. Jadi ini disebut Granada karena diambil dari sebuah kota di Spanyol, yaitu kota Granada. Terus berdasarkan ceritanya, kota Granada ini merupakan kota yang bersejarah bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa berjayanya agama Islam, serta di kota ini banyaknya aktivitas ilmiah bagi penemu metode Granada untuk mengembangkan dan membangkitkan kejayaan Islam dengan banyaknya pembelajaran terjemah Al-Quran yang mudah dan praktis bagi masyarakat Muslim di Nusantara maupun dunia. Itu jawabannya. Kalau Tamis dicari dulu ya. Udah ini belum? Udah terjawab belum ya? Sudah, syukron Inas. Syukron Ya. pemakalah.
Baik yang ahada asyara qiraatan, di sini tidak dijelaskan maksud dari ahada asyara qiraatan ya, tapi dijelaskan bahwa kan ini mengajar dengan mematuhi tahapan. Jadi di metode tamyiz ini kan ada tahapan 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu tuh jadi maksudnya itu kalau misalnya guru atau ustadz itu tuh harus mampu mengajarkannya dengan cara yang baik, terus sesuai standar pembelajaran tamyiz. Pembelajarannya adalah sebuah transformasi dan informasi kepada otak manusia. Jadi harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada di metode tamyiz tersebut. Tapi terkait ahada asyara qiraatan itu tidak dijelaskan maksudnya seperti apa gitu Mia. Jadi kami juga bisa menjelaskan maksud dari ahada asyara qiraatan. Oke, syukran Nafia, syukran pemakalan. Iya.
Ini sudah selesai. Halo? Belum, Pak. Pertanyaannya. Satu lagi belum terjawab. Apa pertanyaan tadi apa? Yang Konita ya, Pan? Pertanyaan apa tadi, Odi? Tadi gimana, Pan? Untuk yang Granada, apakah itu bisa diakses oleh umum pembelajarannya, ataukah itu harus di pesantren gitu? Ya, kalau Tamis ada pesantrennya, kalau Granada tidak ya. Granada itu bisa pelatihan secara umum. Tamis sendiri itu inspirasinya dari Granada sebenarnya. Yang pertama kali muncul Granada. Sama-sama orang Indramayu ya. Granada itu Ustadz Solihin Bunyamin, itu teman kelas saya, beliau di S3 ya. Beliau membuat metode yang sudah dijelaskan tadi itu, dan itu pelatihannya bersifat umum. Fokusnya kepada penerjemahan Al-Quran sebenarnya, penerjemahan Al-Quran. Sedangkan Tamyiz itu lebih umum, dia untuk bisa baca kitab. Tapi basis contohnya, contoh-contoh yang digunakan itu Al-Quran, surat Al-Baqarah. Dan Tamyiz juga bisa mengadakan pelatihan di luar selama 1 minggu full itu biasanya. Dia juga yang menyediakan pesantren di Indramayu. Ini sempat saling mengklaim ya dua metode ini. Kata Granada itu menjiplak, metode Tamyiz itu menjiplak Granada, dan sebagainya. Kata Tamyiz enggak, ini dia sendiri, biasa di metode seperti itu ya. Jadi dua-duanya bagus untuk pemula ya. Sekali lagi, metode ini metode untuk pemula atau orang yang terlambat belajar. Teman-teman bisa mempelajari metode itu karena namanya metode itu kita diajak untuk berpikir secara sistematis. Biasanya tujuan dari keberadaan metode secara umum adalah untuk efektivitas. Untuk efektif dari segi waktu, khususnya dari waktu ya. Biasanya orang belajar baca kitab membutuhkan setahun, ini bisa 1 bulan. Atau orang belajar menerjemah Al-Quran butuh lama, ini butuh lebih singkat lagi. Itu namanya metode. Metode itu bisa membuat orang yang belajar itu diajak untuk berpikir secara sistematis dan memanfaatkan waktu yang supaya tidak terbuang. Waktunya sangat efektif dan tidak terbuang. Itu metode. Tujuan dari metode seperti itu pada dasarnya. Ini kalau dibandingkan dengan metode-metode yang kita belajar di pesantren, ujungnya ya tidak ada bedanya. Ya bahkan jauh lebih unggul di pesantren. Kenapa pesantren begitu lama? Misal kita belajar kitab sampai 6 tahun. Ya karena di situ kan tidak fokus belajar satu disiplin ilmu, banyak ilmu di situ. Misal kita belajar untuk baca kitab mulai dari Nahul Wadi, Ujubiyah, Imbiti, Alfiyah, dan seterusnya. Tuntas belajar. Dan saat bersamaan belajarnya bukan hanya belajar ilmu alat, Nahwu Shorof. Di samping ilmu alat itu nanti pada level tertentu diajarin kita ilmu balago, ilmu mantik. Balagonya sendiri bertahap nanti, mulai dari ilmu badi, bayan, dan seterusnya. Saat bersamaan juga kita belajar fikih. Fikihnya ya fikih mulai dari fikih ya mabadi fikih sampai fikih muqaron ya, fikih perbandingan. Dan ilmu tasawufnya juga demikian, ilmu tauhidnya juga demikian. Dihitung-hitung, kalau kita belajar dengan metode yang tadi, itu ujung-ujungnya sama, membutuhkan 6 tahun untuk bisa mempelajari keseluruhan. Bahkan bisa kurang ya. Misal Tamyiz hanya untuk belajar membaca kitab butuhkan waktu 3 bulan atau 100 jam. Nah, ilmu yang lain, ujung-ujungnya butuh 6 tahun juga, termasuk di Amsilati.
Ini masalah metode pemilihan waktu. Fokus pada satu disiplin ilmu, nanti setelah tuntas belajar yang lain. Kalau di pesantren itu langsung secara bersamaan. Seperti kalian kuliah. Kalian kuliah 4 tahun, semua materi pelajari. Padahal kalian belajar ilmu qiraat itu tidak memerlukan waktu 4 tahun. 1 bulan saja kalau fokus bisa. Tapi ilmunya yang 1 bulan bisa. Ujung-ujungnya 4 tahun juga. Jadi masalah manajemen waktu. Manajemen waktu masing-masing punya kelebihan ya. Kelebihannya kalau metode-metode yang dipelajari secara mandiri, itu kita akan merasakan hasilnya secara langsung. Karena cepat kan? Langsung dikonsumsi. Sedangkan kalau kalian tapi konsumsinya hanya satu disiplin ilmu, hanya misal kalian belajar ilmu alat, ya itu saja yang bisa kalian konsumsi. Tapi kalau kalian belajarnya itu berbarengan selama 4 tahun, kalian nanti mendapatkan jenis makanan itu macam-macam. Kalian kan meramu dulu kan, tidak langsung matang, meramu dulu. Tiba-tiba ada 10 disiplin ilmu yang kalian kuasai selama 4 tahun itu. Jadi model itu masalah metode saja. Dua-duanya bisa dilakukan. Kalian nanti kalau mau bikin institusi pendidikan, silahkan dilakukan dua-duanya. Tapi jangan dikira bahwa dengan 1 tahun seluruh disiplin ilmu dikuasai. Itu sangat mustahil, tidak mungkin ya. Contohnya saya akan melakukan penelitian di ini ya, di Amsilati waktu itu. Amsilati kan bisa baca yang populernya itu bisa baca kitab dalam waktu 40 hari paling cepat. 40 hari sampai 3 bulan atau 6 bulan. Ujung-ujungnya membuka kelas pasca sampai 3 tahun. Nambah lagi kelas, ya ujung-ujungnya sama. Dari 3 bulan pasca lanjutnya. Ya apa bedanya dengan pesantren-pesantren orang lain? Nah, kelebihan pesantren di pesantren yang lain itu sebenarnya kelebihan pesantren bukan hanya di kurikulumnya, tapi kita dididik untuk menjadi masyarakat. Ya, pesantren sudah sebenarnya laboratorium hidup di masyarakat. Di pesantren itu kita punya tetangga, ya, punya saudara satu kamar ya. Terus di situ kita mulai bertransaksi dengan teman itu pinjam meminjam. Terus belajar mempelajari karakter orang yang dari berbagai macam daerah. Jadi apalagi pesantren besar ya, kita belajar itu kita mengenal suku bangsa di pesantren dari seluruh daerah. Karakter orang masing-masing bisa kenal. Itu kan luar biasa sebenarnya pendidikan pesantren. Dan itu tidak kita temukan di sekolah. Kenapa? Kalau sekolah kita dari pagi sampai siang, susahnya di rumah. Jadi edukasinya itu murni saat kita berada di sekolah. Sedangkan pesantren itu 24 jam kita belajar. Berinteraksi. Karena itu institusi pendidikan kan. Jadi otomatis kalian di situ belajar. Ya belajar bermasyarakat, belajar memasak bahkan. Tapi pesantren sekarang udah nggak ada yang masak ya. Nggak tahu dulu Konit masak nggak itu. Kalau saya dulu masih masak ya. Ya mau laki-laki perempuan semua ya masak sendiri. Meskipun di pesantren disediakan kantin, cuman kantin tidak mencukupi kan. Secara umum teman-teman saya itu masak sendiri. Makanya kalau teman pesantren itu pasti pintar masak. Bayangkan 6 tahun misal mondok di pesantren, kerjanya masak, ya apa nggak jago dia. Akhirnya macam-macam yang dimasak itu mulai dari hanya daun-daun biasa saja. Mulai paling ekstrim ya sederhananya kan kalau orang masak itu paling mentok-mentok Indomie, telur itu biasa ya. Itu udah istimewa lah kalau di pesantren. Yang biasanya yang lebih parah lagi itu karena udah nggak ada makanan. Teman-teman itu kalian tahu sepatu kan? Sepatu kulit itu digunting, direndam sampai kembung terus digoreng. Jadilah dia kerupuk apa itu? Kerupuk kulit itu. Kulit. Iya, kadang beduk yang udah rusak itu digunting, direndam, digoreng. Itu yang bisa dimakan. Ada yang lebih ekstrim lagi, sendal kadang juga digunting, dimasak. Ya. Aneh-aneh aja teman-teman. Dengan cara seperti itu kita mau belajar banyak hal ya pengalaman di pesantren. Itu tidak bisa ditukar dengan yang lain karena kalau ada istilah pengalaman adalah ilmu yang paling berharga di situ.
Dan umumnya orang pesantren tangguh. Hidupnya itu tangguh. Dia dilepas dimanapun bisa hidup ya, bisa survive ya. Karena udah terbiasa tidur di alam terbuka, maksudnya nggak di masjid kan biasanya nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya, ya udah nggak ada istilah dingin itu tanpa alas dan seterusnya. Nggak ada istilah masuk angin ya kalau di pesantren itu. Airnya diminum air mentah. Jadi kebal, sangat imun ya terhadap penyakit. Orang yang rentan terhadap penyakit kan orang yang hidupnya bersih. Itu sangat rentan terhadap penyakit. Tapi orang yang hidupnya itu kotor, itu malah kebal penyakit. Kalau nggak boleh kalian lihat orang gila atau orang yang hidupnya di tempat sampah, di pembuangan sampah itu kan ada komunitas yang hidup di situ. Orangnya sehat-sehat. Nah, kalau kayak kita kan udah hidupnya terbiasa di tempat bersih, air dimasak, minum air mentah saja langsung sakit perut. Jadi sekali lagi kondisi pesantren seperti itu tidak bisa ditukar ya, tidak bisa dibandingkan. Belum lagi di 24 jam isinya hanya belajar dan zikir. Paling liburnya nanti hari Jumat. Jumat pun yang kan sebentar istirahatnya itu. Sisanya udah belajar dan zikir. Tengah malam jam 3 harus bangun dan seterusnya. Nah, posisi-posisi itu yang tidak bisa digantikan oleh metode apapun ya. Bahkan dulu namanya, ini bedanya ya, dunia akademis dan pesantren bedanya di sini. Kalau akademis itu murni menggunakan nalar ya. Murni yang digunakan itu nalar. Tapi kalau dunia pesantren bukan hanya nalar ya, karena di orang pesantren kan mempelajari puncaknya sampai ke ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf itu namanya futuh. Futuh itu kalau orang sudah terbuka hatinya, mempelajari sesuatu itu sangat mudah. Makanya dulu Syekh Nawawi Bangkalan kalau mendidik santrinya itu pertama dibersihkan dulu hatinya, dia diuji dulu. Dia mau belajar ke sini ini tulus atau tidak, nyari ilmu atau tidak, taat pada guru atau tidak. Maka yang dilakukan bukan dites hafalannya, bukan. Dites spiritualnya. Dia tiba-tiba oleh kiai itu suruh nimba memenuhi air bak mandi harus penuh, sepenuhnya. Kalau nggak penuh nggak boleh. Tidak mungkin bisa penuh. Kenapa? Karena oleh Sayyidina Khalil itu bawahnya dilobangin. Karena ini kalau nalar kita yang berjalan, kan kita langsung pulang kan. Kok kita aneh disuruh memenuhi bak mandi, tapi ini dilobangin. Itu menunjukkan bahwa emang tidak layak untuk mendapatkan ilmu. Hatinya sudah curiga ke gurunya. Gimana ilmu bisa masuk kalau tidak percaya pada gurunya. Itu yang dites pertama kali. Yang lulus, ya terus. Biasanya 3 hari, 4 hari baru Syekh Khalil menghentikan. Udah stop, kamu lulus. Karena sudah taslim pada guru. Udah kadang nggak lama belajar itu. Udah futuh ya. Di futuh proses belajar itu sangat mudah. Tidak lagi merasa kesulitan dalam belajar. Itu kaitannya dengan disebutnya dengan futuh, itu terbuka. Itu panjang sejarahnya sebenarnya. Dulu kalau kita tilik lebih jauh, setiap manusia itu kan lahir itu di dalam kondisi alim. Karena manusia itulah keturunan Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'alam. Itu semua ya. Seluruh anak cucu Adam itu alim. Tapi waktu dia lahir itu ditutup. Jadi jempolnya malaikat itu dimasukkan ke mulut si bayi, maka ada bekas hijab namanya. Maka seluruh ilmu itu terhijab, bukan diambil, terhijab. Terhijab. Hijab ini akan terbuka sesuai kondisi manusianya, dengan cara belajar atau bisa juga dengan cara berzikir dan seterusnya. Maka kita kenal ilmu laduni. Ilmu laduni hijabnya terbuka. Tanpa belajar dia mengerti, karena hijabnya diambil. Itu dalam disiplin tasawuf seperti itu. Maka teman-teman belajar saja tidak cukup, harus disertai dengan doa mohon pada Allah, tentu saja dengan ketulusan. Kalau kita merasa menghafal sulit dan seterusnya, kalau gelisah, ya udah tinggal taqarrub ilallah, mohon pada Allah supaya hijab-hijab yang membuat ilmu kita tertutup itu dibuka oleh Allah. Dan tentu saja salah satu prosesnya itu kita harus menghormati sanad ilmuwan kita, guru yang mentransformasikan ilmu itu pada kita. Dengan cara seperti itu, ridhollah fi ridhol walidain sama dengan ridhollah fi ridhos syekh ya.
Ridho Allah itu ya ada di ridhonya guru. Tapi di dunia akademis tiba-tiba itu menjadi hilang karena dunia akademis ciptaan bukan ciptaan orang Islam, ciptaannya Belanda sebenarnya. Schooling system itu, sekolah sistem seperti kalian sekarang ini dari SD sampai perguruan tinggi itu ciptaan Belanda. Dulu di Indonesia itu pesantren. Ya mudah-mudahan meskipun kalian kuliah, tapi tradisi pesantrennya harus terjaga, insya Allah. Itu yang akan membuat teman-teman IKI berbeda dengan teman-teman kampus lainnya. Kelebihannya di situ. Baik ya, di antara metode tamyiz dan Granada sama-sama dia fokus. Kalau Granada itu fokusnya kepada Al-Quran, kalau tamyiz fokusnya kepada umum dia membaca kitab, tapi berangkatnya dari menerjemah Al-Quran. Sampai jumpa pekan depan, insya Allah masih ada ya. Tinggal Amsilati sama apa lagi, Konit? Tinggal Amsilati sama Al-Huda, Pak. Al-Huda ya. Terakhir baru UTS-nya minggu depan bisa dikumpulkan ya, insya Allah ya, sudah ya. Baik, Pak. Ya baik, sampai jumpa pekan depan, insya Allah. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Banyak Pak Rosyid.